Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, setiap bulan Dzulhijjah, seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan tentunya yang sudah memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun secara finansial, mereka berbondong-bondong pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam yang kelima setelah berpuasa di bulan Ramadan. Di samping itu, ibadah haji bukan hanya sekedar ritual tahunan, melainkan juga panggilan spiritual yang berkaitan erat dengan hubungan kerohanian. Lalu, sejak kapan ibadah haji dan umroh ini dimulai, teman-teman? Mari kita bahas bersama-sama, kira-kira sejak kapan haji dan umroh ini ada. Perlu diketahui bahwa ibadah haji dan umroh ternyata sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di era Nabi Muhammad SAW, dan kita lestarikan sampai hari ini. Nah, praktik ibadah haji di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dititik beratkan pada kegiatan tawaf, yaitu kegiatan mengelilingi Ka'bah. Lalu bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam melaksanakan haji? Jadi pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua berpisah. Artinya tidak ditempatkan dalam satu tempat, melainkan tempat terpisah yang sangat jauh. Pada saat itu, Nabi Adam alaihissalam diperkirakan berada di India, sedangkan Ibu Hawa berada di Makkah. Mereka berdua saling menunggu dan saling mencari. Antara satu dengan yang lain tidak ada yang tahu di mana rimbanya. Nabi Adam alaihissalam terus menelusuri hamparan bumi yang sangat luas. Saat itu tidak ada satu orang pun yang terlihat, kecuali hanya dirinya sendiri. Karena kondisi yang sangat sepi, Nabi Adam alaihissalam sempat mengucapkan sesuatu kepada Allah. Wahai Tuhan, tidak adakah orang lain di bumi ini yang mensucikanmu selain aku? Lalu muncul suara dari Allah Subhanahu wa taala yang berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang isinya adalah, aku akan menjadikan di bumi ini anak-anakmu dan keturunanmu yang akan bertasbih dengan memuji dan mensucikanku. Dan aku akan menjadikan rumah-rumah di mana orang yang beriman akan selalu mengingatku. Dan salah satu rumah-rumah itu akan aku jadikan sebuah rumah yang akan aku namai dengan namaku, yaitu Baitullah. Aku akan menjadikannya sebagai tempat suci yang aman. Aku akan menjadikan rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, di mana mereka datang ke rumah tersebut dari berbagai tempat. Mereka semua bertasbih dengan memujiku, dan mereka mengucapkan kalimat sambutan, yaitu dengan kata labbaik Allahumma labbaik. Barang siapa yang datang ke rumah itu dengan maksud untuk berhaji, maka ia adalah tamuku, dan wajib bagi zat yang mulia untuk memuliakan tamunya. Engkau akan meramaikannya, wahai Adam. Begitu juga para nabi dan umat setelahmu. Nabi yang satu setelah nabi yang lain, dan umat yang satu setelah umat yang lain. Dari penjelasan tersebut, Nabi Adam alaihissalam berlari dari India menuju ke Baitullah, namun belum pasti arahnya. Saat itu, Nabi Adam alaihissalam sudah merasakan bahwa nantinya akan bertemu dengan Ibunda Hawa. Namun, pikirannya tetap berfokus pada Baitullah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, di mana beliau akan meramaikan tempat itu. Nah, pada saat berlari, Nabi Adam alaihissalam melihat sosok bayangan yang berlari kencang. Akhirnya, Nabi Adam alaihissalam menghampiri bayangan tersebut. Ternyata bayangan itu adalah Siti Hawa. Nabi Adam dan Ibunda Hawa bertemu di sekitar Arafah.
yang kemudian dijadikan gunung tempat wukuf dalam rangkaian proses manasik haji. Dan setelah itu, Adam dan Hawa pergi ke daerah Baitullah. Di sana, mereka berdua menemukan batu mulia, lalu keduanya bertawaf mengelilingi Baitullah, yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh bersama-sama. Nah, setelah era Nabi Adam berlalu, ternyata dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya. Di antaranya adalah yang tercatat dalam sejarah, yaitu era Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Sholih alaihissalam. Mereka berdua juga melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ketika Rasulullah SAW melewati lembah Usfan, beliau mengingat perjalanan haji Nabi Hud dan Nabi Sholih alaihissalam. Mereka melaksanakan ibadah haji dengan menunggang unta-unta muda dan mengucapkan talbiyah. Ini merupakan bukti bahwa Nabi Hud dan Nabi Sholih juga melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, puncak rangkaian ibadah haji secara komplit yaitu berada di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Baitullah, membangun kembali Ka'bah, dan menyeru umat manusia untuk datang beribadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan menjalankan haji sebagai kewajiban umat Islam setelah mereka. Ibadah haji di era Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rangkaian manasik yang lebih komplit daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena ibadah haji di periode ini diawali dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ibunda Hajar, yaitu istri kedua dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan putra Nabi Ibrahim dari istri Ibunda Hajar. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah yang tandus di Makkah. Pada saat persediaan air sudah habis, Ibunda Hajar berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah, mencari air untuk putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Lalu Allah mengabulkan doa dengan memunculkan mata air Zam-Zam dari tanah tempat Ismail menendangkan kakinya. Nah, kegiatan lari-lari yang dilakukan oleh Siti Hajar ini kemudian menjadi rangkaian ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Kemudian sebagai ujian keimanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Dan Nabi Ibrahim ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan jasad Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Peristiwa ini diperingati sampai hari ini untuk setiap tahunnya oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu menyembelih kurban pada hari Idul Adha, baik masyarakat yang ada di Makkah Al-Mukarramah maupun di luar Makkah, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, dan pada saat berangkat di tempat penyembelihan, tiba-tiba iblis datang sampai 3 kali untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam di Mina dan di tempat yang berbeda-beda. Setiap kali digoda, Nabi Ibrahim alaihissalam melempar iblis dengan batu kerikil sebagai bentuk penolakan. Pertama kali, Nabi Ibrahim alaihissalam melempar iblis di Jumroh Ula, dan untuk kedua kalinya di Jumroh Wusta. Lalu untuk ketiga kalinya yaitu di Jumroh Aqobah. Dan disinilah iblis lari terbirit-birit. Sehingga dengan begitu, melempar jumroh adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan, walaupun tidak termasuk bagian dari rukun haji. Karena jika seseorang yang melaksanakan haji boleh meninggalkan jumroh, namun harus membayar dam atau denda. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di bumi. Setelah selesai dalam pembangunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru umat manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Dan seruan ini merupakan awal dari tradisi haji yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, praktik ibadah haji mengalami banyak penyimpangan dari ajaran asli yang telah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Di era jahiliyah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rumah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat pemujaan macam-macam berhala. Bahkan berhala ini bukan hanya diletakkan di luar Ka'bah, melainkan juga diletakkan di dalam Ka'bah, teman-teman. Dan berhala-berhala ini disembah oleh berbagai suku Arab yang datang untuk berziarah ke Makkah. Haji pada era jahiliyah seringkali disertai dengan perayaan dan festival yang melibatkan mabuk-mabukan, perjudian, dan perilaku yang tidak bermoral lainnya, termasuk bertelanjang saat memutari Ka'bah atau saat tawaf. Beberapa ritual haji yang asli telah diubah waktu dan tempat pelaksanaannya. Mereka melakukan perubahan berdasarkan kepercayaan dan tradisi lokal yang tentunya sangat menyimpang, teman-teman. Misalnya, tawaf tanpa busana. Mereka meyakini bahwa pakaian yang mereka kenakan sehari-hari penuh dengan dosa, sehingga mereka harus bertawaf dengan tanpa busana, supaya kembali suci dan tidak membawa dosa. Dan itu sebagai wujud pensucian diri mereka. Kemudian dalam berkurban, mereka mempersembahkan binatang-binatang yang dikurbankan untuk berhala. Sehingga banyak rangkaian ritual haji yang dicampur adukkan dengan praktik-praktik syirik yang bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya pada era Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan haji mengalami penyempurnaan dan pengaturan lebih lanjut. Rasulullah SAW membersihkan berhala dari dalam dan luar Ka'bah. Jadi dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah dulu dipenuhi oleh patung-patung atau arca-arca. Namun oleh Rasulullah dibersihkan semua dan tidak tersisa satupun dari berhala-berhala itu. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya, beliau melarang praktik tawaf dengan bertelanjang, baik bagi kaum pria maupun kaum wanita. Dan pemurnian ini bertahan hingga saat ini. Rasulullah mengajarkan bahwa haji bukan hanya menjalankan kewajiban, melainkan juga untuk memenuhi panggilan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah juga menekankan pentingnya kebersihan, kesucian hati, dan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Beliau menunaikan haji pertama sekaligus terakhir pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelum itu, haji belum diwajibkan bagi umat Islam. Dan setelah ibadah haji diwajibkan, Rasulullah melaksanakan haji wada, yang artinya haji berpamitan, sebelum Rasulullah SAW wafat. Pada saat Rasulullah hendak melaksanakan haji wada, saat itu sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan setelah Syawal. Rasulullah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan. Lalu mengapa umat Islam baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah? Karena pada saat itu Makkah masih belum bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mereka masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat rombongan kaum muslimin dari Madinah yang ingin melaksanakan haji sebanyak sekitar 1.700 orang pada tahun ke-6 Hijriah harus mengurungkan niatnya karena dicegah oleh kaum kafir Quraisy, karena mereka menganggap
kaum muslimin dari Madinah ini akan membuat kegaduhan atau akan mengajak perang kepada masyarakat Makkah. Di situ melahirkan perjanjian yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Karena perjanjian itu tepat berada di daerah Hudaibiyah. Dan setelah perjanjian Hudaibiyah ini selesai pada tahun ke-9 Hijriah, maka secara resmi umat Islam diwajibkan melaksanakan haji. Ini terjadi karena pada tahun ini Makkah sudah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Nah, itulah sekelumit sejarah perjalanan haji dan umroh. Selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga era Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.